Ada yang tahu nilai optimum itu apa? Nilai maksimum dan minimum. Oke. Untuk nilai optimum itu merupakan nilai yang merupakan nilai maksimal ataupun nilai minimal. Nah, coba bagaimana caranya untuk memperoleh keuntungan terbesar dari suatu usaha yang sedang dijalankan? Ada beberapa banyak cara kan, entah itu menambahkan total produksi atau memperbaiki kualitas dari produksinya. Terus, kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang nilai maksimum dan juga nilai minimum pada SPT LDP? Coba berikan contoh kontekstual lainnya. Tadi ada, kalau dari usaha kira-kira ada pembelian dan juga berjualan. Ada juga tadi total produksinya. Nah, nanti Ibu minta untuk memperhatikan video. Nanti Ibu kirimkan ke PM-nya siapa? Kamila. Nanti Ibu kirimkan videonya ke Kamila. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada 2 tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama di sini kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait materi yaitu SPT LDP. Serta yang kedua di sini ada dapat menentukan titik maksimal dan juga minimal pada soal kontekstual SPT LDP. Nah, ada beberapa langkah untuk pembelajaran di hari ini, yaitu pertama nanti Ibu akan memberikan soal pretest, terus nanti ada video YouTube, terus nanti Ibu akan menjelaskan materinya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nanti hasil dari LKPD tersebut akan dipresentasikan. Nah, di langkah terakhir nanti Ibu akan memberikan soal post test, di mana itu untuk mengukur kemampuan akhir kalian. Dan nanti ditutup dengan refleksi seperti itu. Nah, di sini ada quiz atau pretest, dapat dikerjakan dan tidak akan masuk ke dalam nilai, jadi tidak akan berpengaruh. Boleh di-scan terlebih dahulu. Sudah? Ibu kasih waktu selama 10 menit, silakan dikerjakan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, waktunya sisa 5 menit lagi. Waktunya habis. Oke, good. Hasil dari pretest ini menunjukkan bahwa kalian mempunyai kemampuan yang cukup baik. Nah, untuk dilanjutnya, Ibu sudah kirimkan videonya ke Kamila. Boleh di-share ke grup dari temannya. Sudah? Ya. Boleh diperhatikan terlebih dahulu videonya. Oke. Nah, di video yang tadi Ibu kasih itu merupakan contoh bukti nyata atau kontekstual dari SPT LDP, khususnya dari nilai optimum. Nah, di sini juga Ibu ada studi kasus. Boleh salah satunya yang baca? Tulis. Apa, Kamila? Saya. Boleh, sok dibacakan. Seorang pedagang menyewa paling sedikit 65 kendaraan untuk jenis mode truk dan mode pick up, serta barang yang diangkut sebanyak 448 karung. Mode truk dapat mengangkut paling banyak 28 karung dan mode pick up paling sedikit 100 karung. Ongkos yang setiap truk 210.000 dan setiap mode pick up 200.000. Tentukan jumlah setiap kendaraan yang harus disewa agar ongkos minimum dan tentukan pula ongkos minimumnya.
tidak mungkin bernilai negatif. Berarti X-nya itu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan juga Y-nya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Terus katanya di situ ada fungsi yang akan dituju. Tadi katanya ongkosnya akan diminimumkan. Untuk mobil truk itu tadi 250.000 dan juga untuk mobil pickup itu 200.000. Berarti persamaannya yaitu fungsinya Z 250.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, selanjutnya itu langkahnya mencari titik potong dari pertidaksamaan yang ada. Kira-kira kalau dari sini kita akan menggunakan beberapa pertidaksamaan yaitu 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita hitung nih dari pertidaksamaannya ini. Boleh dibantu dibacakan untuk X plus Y sama dengan 25. Dari pertidaksamaannya yaitu kita ubah menjadi persamaan dan juga tadi ada 7X plus 4Y sama dengan 112. Nah, coba ini kita sederhanakan. Kira-kira Hanum seperti apa bentuknya? Y sama dengan 25 min X. Coba dari yang sudah kita ketahui Y-nya kita substitusikan ke dalam bentuk ini Kamila. Berarti 4 dikali 25 dikurang X sama dengan 112. Dihitung coba. Berarti 4X sama dengan 112. 3X sama dengan 12 dikurangi 100 berarti 3X sama dengan 12 dan X sama dengan 4. Dan X sama dengan 4. Sekarang katanya mau tahu nilai Y-nya. Karena tadi baru 25 dikurangi X, kita substitusiin 25 dikali 4 berarti 21. Maka titik potongnya untuk X, Y-nya yaitu 4,21. Ini merupakan titik potong. Nah, kita untuk memastikannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini berbantuannya kalian dapat lihat bahwa titik potongnya berada tepat di 4,21. Terus juga ada beberapa titik lainnya. Nah, untuk titik pojoknya itu karena tadi ada X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau dimasukkan ke dalam GeoGebra arahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas karena dia lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini untuk menghitung nilai fungsi tujuannya itu terdapat titik tadi ada yang berapa aja coba boleh disebutkan? 4,21, 25,0. Oke, berarti titik-titik yang dilalui oleh arsirannya ada 0,28, ada 4,21 dan juga 25,0. Nah, coba Ibu mau minta beberapa orang dari kalian untuk mengerjakan disubstitusi ke dalam fungsi tujuan. Tadi ada Z sama dengan 250.000 X ditambah 200.000 Y. Untuk yang pertama, coba Kamila boleh maju untuk titik 0,28. Berarti 5 juta 600. Oke, betul ya jawaban Kamila. Untuk titik 0,28 itu harganya yaitu 5 juta 600. Coba selanjutnya titik 4,21 Hanum. Ya Ibu siap. Boleh.
berapa? 25,0. Nah, berarti kalau misalnya ini gimana? 250.000 dikali 2 ditambah 200 kali 0 berapa? 250.000. Dari ketiga titik ini, karena tadi mintanya ongkos minimum, berarti ongkos yang paling kecil. Dari ketiga ini kira-kira mana yang paling kecil? Yang pertama 4,21. Ini merupakan nilai minimum. Oke, mari kita cek. Ternyata betul bahwa titik 4,21 itu merupakan nilai minimum. Gitu. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum pada SPTL ini ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi variabel. Yang kedua, menyusun ketidaksamaan. Terus ada juga menyusun ketidaksamaan dari batas masing-masing, menunjukkan atau menentukan fungsi yang akan dituju. Selanjutnya itu menentukan titik potongnya. Dan yang keenam di sini menghitung nilai fungsi dari tujuannya. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Di sini ada beberapa soal boleh dikerjakan. Dalam beberapa kelompok. Ya, coba. Itu nilai minimumnya. Ya, boleh diperhatikan terlebih dahulu. Untuk LKPD di sini ada beberapa soal. Nanti kalian dapat dikerjakan, tidak boleh menyontek. Kerjakan secara berkelompok, tidak boleh menyontek ke kelompok lainnya. Dibaca terlebih dahulu untuk petunjuk pengerjaannya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh ditanyakan ke Ibu. Kerjakan selama waktunya itu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Gak boleh nyontek. Apakah ada kesulitan lagi namanya? Oke, good. Coba, apakah sudah selesai? Sudah. Minta satu orang dari perwakilan kelompok. Saya. Boleh, maju. Ya, oke, jawabannya betul. Apakah sama? Beda. Ada yang beda? Jawabannya ada yang beda nanti. Ini jawabannya karena sudah benar. Nanti kalian sesuaikan dengan jawaban dari Kamila. Tepuk tangan untuk Kamila. Boleh tepuk tangan dulu kali. Oke, Ibu tutup sesi diskusi sekarang. Selanjutnya Ibu minta untuk kalian nanti kerjakan untuk proses untuk kemampuan akhir kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Boleh LKPD-nya dikumpulkan kembali. Boleh di-scan dan dikerjakan dalam